rumah yang akan terlibat dalam tim teknis itu masih perlu ditinjau kembali. Kenapa? Karena selama ini yayasan ini bukan tinggal diam. Yayasan telah memberikan surat dengan bukti-bukti hukum kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, termasuk menteri-menteri lain terkait dalam urusan ini. Di dalamnya juga ketiga gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Jadi dengan adanya pemerintah menerima surat kami itu, walaupun sudah ada pegangan apa-apa dari LBH Kepton, itu dengan sendirinya sudah kembali mentah karena dasar-dasar hukum yang kami sudah berikan kepada pihak-pihak ini itu jadi suatu pertimbangan baru. Karena hukum ini tetap dia akan mengacu kepada keadilan dan kebenaran hukum. Bukan mau. Jadi apa yang diklaim selama ini di publik bahwa seolah-olah LBH Kepton ini yang memperjuangkan urusan hak-hak pengungsi, atau mereka selama ini yang berperkara dengan pemerintah dalam hal urusan hak-hak pengungsi ini, itu adalah bohong besar. Karena selama ini LBH Hadiri itu adalah, kami sudah tahu persis, mereka itu diberi kuasa oleh perwakilan yang sudah dipecat atau diberhentikan dari perwakilan mereka dalam urusan ini. Itu perlu saya katakan supaya masyarakat lebih tahu secara jelas bahwa keberadaan LBH Kepton itu tidak legal. Karena jelas dia hadir dalam urusan ini tidak memenuhi syarat dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002. Jadi di sini saya himbau kepada masyarakat bahwa jangan sampai terbawa dengan isu-isu manis atau janji-janji palsu. Seolah-olah ini sudah mau dapat bulan depan atau habis ini. Itu semuanya tidak benar. Semuanya itu sudah akan diatur mekanismenya. Jadi jelas yang selama ini yang memperjuangkan hak-hak pengungsi dari awal sampai akhir itu hanya Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia. Saya sebagai perwakilan dari Maluku yang sampai saat ini selaku mewakili Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dalam urusan ini yang masih aktif sampai sekarang tinggal saya sendiri. Jadi ada yang pergantian dalam perwakilan itu, namun nama-nama mereka itu sudah tidak bisa dicantumkan dalam buku, atau perwakilan yang sudah diberhentikan atau sudah meninggal itu pun nama-nama mereka tidak bisa dihapus dari buku salinan putusan. Jadi jangan terpancing dengan nama-nama yang ada di buku di perwakilan di salinan perkara itu, karena nama itu ada yang masih aktif, tapi ada yang sudah tidak aktif, dan bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi masyarakat di sini saya menghimbau supaya jangan ikut rugi dan korban dalam urusan ini, maka harus berhati-hati. Karena urusan ini sudah di puncak